Enten sing ngrasa kurang terus? Nak kurang terus sih berarti cen kudu kajian masalah syukur tenan iki. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usini wa iyyakum bittaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wonten pangarsanipun ingkang satuhu kinurmatan Bapak Pimpinan Ranting Muhammadiyah Watu Belah, ingkang kula hormati takmir masjid, tokoh masyarakat, rencang-rencang kadanganem pemuda Muhammadiyah cabang Pagedungan, lajeng ibu-ibu, mbak-mbak ingkang ugi rawuh wonten ing pengaosan dalu menika. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu, berkumpul di salah satu rumah Allah dalam rangka untuk majelis ilmu, atau juga bisa kita sebut sebagai majelis zikir, yang mana dalam majelis ini kita mengingat Allah dan menyebut-nyebut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Pimpinan Ranting, saya tidak kecewa karena jumlah kok Pak. Ya, jadi komitmen dakwah itu adalah komitmen menyampaikan, tidak tergantung kepada sambutan. Karena dalam kaidah berdakwah itu para ulama menyebutkan ajrud dakwah la yaqa'u 'alal istijabah. Yang namanya pahala berdakwah itu tidak tergantung pada diterimanya dakwah. Jadi kita itu berdakwah itu pahalanya tidak tergantung ya diterima atau tidak diterima, atau banyak yang menerima atau tidak banyak yang menerima. Makanya al-ajru yaqa'u bi mujarradid dakwah wala yatawaqqafu 'alal istijabah. Pahala dakwah itu sekedar dengan menyampaikan saja sudah dapat, tidak menunggu disambut, itu ya. Jadi misalkan ini saya sekarang menyampaikan tentang nasihat-nasihat, kok Bapak Ibu teman-teman semuanya tidak percaya dengan saya, tidak menerima penyampaian saya, dan tidak mengamalkan sama sekali, itu saya tidak rugi, ya gitu. Karena dengan hanya sekedar menyampaikan itu sudah dapat pahala. Tadi juga begitu, ternyata Pak RW juga gitu ya. Jadi kalau Pak RW atau Bapak Pimpinan Ranting itu menyampaikan undangan kepada masyarakat, malam ini ada pengajian jamaah Bapak Ibu supaya hadir ke Masjid Jadil Huda. Kok tidak datang? Nah, dengan sekedar mengajak dan mengumumkan itu sudah dapat pahala. Tidak menunggu didatangi baru dapat pahala.
Nah, begitu. Sama aja dengan azan. Jamaahnya mau sedikit mau banyak, dengan sekedar azan itu juga sudah berpahala. Nah, maka kita supaya tidak putus asa, tidak berkecil hati ketika berdakwah, ini harus kita pahami dan kita yakini bahwa yang namanya dakwah ini itu dengan sekedar kita menyampaikan, kita mengajak, kita menyebarkan informasi pengajian, itu sudah dapat pahala. Diterima alhamdulillah, tidak diterima alhamdulillah juga. Nah, jadi tidak perlu berkecil hati dan jangan kecewa. Toh kita pada akhirnya kan semua mencarinya ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencari pandangan, dukungan, atensi, perhatian masyarakat atau orang lain. Nabi itu lebih susah daripada kita. Dan ini jenengan kan ngumum ke sepisan ini pun wong 50 niki kira-kira kan 30, 40, 50 luar biasa. Nabi niku itu kan dakwah 5 tahun sing kersa nampi dakwah Kanjeng Nabi ming wong 40. Jadi selama 5 tahun gerilya pintu ke pintu, rumah-rumah, suku ke suku, person ku person teng pasar niku pendak bakul ditekani, pendak wong tuku ditekani. Niku sing gelem nampi ajakane Kanjeng Nabi ming wong 40 niku dangune 5 tahunan. Kira-kira hanya 40 orang. Nah, nggih kinten-kinten setahun ming wong niku. Nah, ranting mriki kadosé langkung saking kawan dosa nggih, Pak. Nah, langkung ini udah luar biasa. Maka kita harus berbesar hati, ya, tidak berkecil hati tapi berbesar hati. Kita jauh lebih ringan dan jauh lebih disambut daripada Nabi dulu di awal dakwahnya. Niku Nabi loh Pak, mboten ming Pak RW lho. Niki Nabi utusane Gusti Allah niki pikantuk wahyu saking langit. Direksa kali Gusti Allah langsung gitu. Niku man ujian dakwahnya kados mekaten. Apalagi kita yang manusia biasa. Maka kita tidak perlu kecewa. Ya, yang penting kita jalan. Sukses dan tidaknya dakwah kita itu diukur dengan keistiqomahan kita dalam dakwah. Kalau kita istiqomah ajak-ajak kesainan, istiqomah ajak-ajak kema'rufan, sampai dengan Allah memanggil untuk istirahat, ya waja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, ya, kematian sebagai istirahat itu kalau kita istiqomah sampai akhir hayat berarti dakwah kita sukses untuk kita sendiri. Ternyata kita istiqomah. Nah, bahkan ada beberapa nabi itu kan dibangkitkan hari kiamat tidak punya pengikut. Nah, ini kan sudah ada pengikutnya kalau kita. Monggo Bapak. Salim mboten ana, Pak. Bapak Ibu, rencang-rencang pemuda, nah, saya bahasa Indonesia saja lah ya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang ingin saya sampaikan malam hari ini adalah tentang bersyukur. Sebelumnya di kajian pemuda yang sebelumnya itu saya sudah pernah menyampaikan tentang sabar. Yang dipingit sudah diupload Ustadz Barkah? Oh belum. Nanti kalau sudah diupload lah ya. Itu nanti bisa mungkin kalau mau menyimak di YouTube-nya Pemuda Muhammadiyah Banjarnegara tanpa spasi. Nah, teng YouTube tuh kalau dipatosi mawon ketik ya Pemuda Muhammadiyah Banjarnegara tanpa spasi. Insya Allah akan ketemu. Kalau spasi nanti ketemunya link-link yang lain. Tapi kalau tanpa spasi ketemunya nanti channelnya Pemuda Banjarnegara karena pakainya bahasa Inggris Muhammadiyah Youth Movement Banjarnegara. Tapi bahasa Indonesianya itu. Nah, di situ nanti ada kajian-kajian yang kita sudah laksanakan di cabang-cabang se-Banjarnegara. Nah, dulu saya sudah sampaikan masalah sabar, keutamaannya, pentingnya dan pujian Allah tentang orang yang sabar. Malam ini saya ingin menyampaikan masalah syukur. Syukur dan sabar ini adalah dua kendaraan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratkan
kita inilah burung yang untuk terbang itu membutuhkan sayap, maka syukur dan sabar inilah dua sayap yang kita harus miliki. Kita tidak bisa hanya pakai sabar saja, dan kita juga tidak cukup hanya pakai syukur saja. Karena manusia itu hidupnya bergulir. Kadang-kadang seneng, kadang-kadang susah. Kadang-kadang lapang, kadang-kadang sempit. Kadang-kadang turah, kadang-kadang kurang. Atau di sini ada yang merasa kurang terus. Enten sing ngerasa kurang terus? Nak kurang terus sih berarti cen kudu kajian masalah syukur tenan iki. Nah, hidup kita itu pasti mengalami proses itu. Wong sugih ki ya tetep ana susahe. Wong kere ki ya tetep ana senenge. Mboten mungkin kok nek sugih berarti terus seneng terus, mboten mungkin. Enten sugih ning malah susah niku enten. Susah le ngangsur, ra sugih jenenge ya ngangsur. Tapi wong kathah tianu ketoke sugih ning jebul angsurane akeh niku kadang. Nah, sing mending niku sugih ra angsuran. Karepe nggih. Nah, jadi kaya miskin bukan menjadi faktor utama menentukan kebahagiaan. Ya, sama juga orang kaya ada yang sakit, orang miskin juga ada yang sakit. Jadi intinya bahwa semua manusia akan mengalami yang namanya mudah susah, senang susah. Ya, mudah sulit, senang susah, lapang sempit itu semua mengalami. Mau tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, di kota, di desa, bahkan juga mukmin maupun kafir semua mengalami semua itu. Ya, ini bergulir. Allah memang sudah begitu ya. Jadi namanya ujian itu kan ada yang berupa nikmat, ada yang berupa musibah. Nah, kita pasti menghadapinya. Maka kondisi-kondisi itu harus kita hadapi dengan sikap yang pas. Kalau diberikan nikmat, kita akan menghadapinya dengan syukur. Kalau diberikan musibah, kita hadapinya dengan sabar. Nah, sebisa mungkin sabar dan syukur itu sudah melekat pada diri kita, sehingga kapan kita butuh, kita langsung bisa gunakan. Sehingga Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu beliau pernah mengatakan begini. Kalau sabar dan syukur itu ibarat seekor keledai atau dua ekor keledai, saya tidak peduli saya harus menunggangi yang mana. Mau menunggangi yang syukur atau menunggangi yang sabar. Maksudnya apa? Umar itu seakan-akan ingin mengajarkan kepada kita, mau dikasih nasib kayak apa oleh Allah. Mau dikasih kaya, dikasih miskin, dikasih sehat, dikasih sakit, dikasih senang, dikasih sedih, tidak ada masalah. Yang penting saya itu menghadapinya menggunakan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih harta banyak, saya akan hadapi dengan syukur. Dikasih kekurangan harta, saya akan hadapi dengan sabar. Dan dua-duanya akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, untuk mendapatkan ridha Allah itu bukan ditentukan dengan kaya atau miskinnya, bukan dengan sehat atau sakitnya, tapi dengan sikap kita menghadapi kondisi-kondisi itu. Bisa dipahami ya? Jadi apa ya? Kaya miskin itu kayaknya wis nasib lah ya. Kayaknya wis nasib nih gue. Maksudnya ya hidup kan nggak harus kaya. Sapa sing ngudokke kudu dadi wong sugih gitu kan. Tidak ada dalam syariat itu harus jadi orang kaya kan tidak ada. Atau malah harus miskin kan nggak ada gitu ya. Tapi kalau menghadapi kekayaan dan kemiskinan itu sudah diberikan panduannya sama Islam. Ya, maka syukur dan sabar inilah yang harus kita pegang. Nah, di dalam satu hadis ya, Rasulullah pernah menyampaikan, innallaha la yardha minal abdi. Sungguh-sungguh Allah itu ridho kepada seorang hamba. Idza akala aklatan fayahmadah.
kalau makan satu makanan, orang itu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki kadose sederhana, simpel, sepele. Tapi ini penting banget Bapak Ibu. Tujuan kita melakukan, mengikhtiari, mengupayakan berbagai macam amal soleh, itu tujuannya apa? Mendapatkan ridhonya Allah. Bahkan banyak orang-orang itu yang ngakunya, ya gitu ya, pengen dadi wong sugih iki ya ben iso sedekah, ben iso bangun masjid, ben iso wakaf gitu ya, supaya bisa membantu orang-orang miskin. Ya, itu semua dalam rangka untuk terima kasih menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu puncak, bahkan apa ya, klimaksnya pengabdian kepada Allah itu ya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu tidak harus ya, tidak hanya dan tidak harus melakukan pengorbanan yang besar atau melakukan satu amalan yang berat. Tidak harus yang berat-berat, tidak harus yang besar-besar, tidak harus berkorban yang banyak-banyak. Jadi mau setengah hadis sewa kan sepele banget. Secara sepele gitu ya. Tapi kan nilainya besar sekali ini. Allah itu benar-benar sungguh-sungguh meridhoi kalau seorang hamba itu ketika makan satu makanan, dia memuji Allah. Ketika makan suatu makanan, memuji Allah. Au yashrabu syurbatan fayahmadah. Atau dia minum satu minuman dan dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya itu kan di hadis ini Nabi ingin menyampaikan kepada kita, Allah itu ridho kepada hamba yang pandai mensyukuri nikmatnya Allah. Terus kalau mboten ngombe teh manis. Enggak apa-apa, tadi terima kasih nih dapat pahala. Allah itu ridha kepada seseorang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika mensyukuri hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang sederhana. Kita itu seringkali menyulitkan diri. Jadi kados-kados ngeten iki. Aku gelem syukur karo Gusti Allah ning nak rezekiku semene gitu loh. Saya akan bersyukur kalau saya sudah punya rumah misalkan. Atau saya akan bersyukur kalau saya itu sudah punya mobil. Atau saya akan bersyukur kalau saya itu sudah menikah. Atau yang sudah menikah kalau sudah istrinya 2. Kalau istrinya baru 1 belum bersyukur gitu. Misalkan itu. Nah ini kan persyaratan yang menyulitkan kita itu. Padahal di dalam agama kita itu tidak ada standarisasi seperti itu. Bahwa nek arep syukuri kudu dadi wong sugih sik apa kudu turah sik duwite gitu, mboten. Di hadis ini Rasulullah itu ngajarine kowe iki mbok dadi wong sing syukur gitu ya. Mensyukuri dari hal yang paling sederhana dan paling mendasar yaitu apa? Masalah mangan karo ngombe. Ini masalah makan dan minum. Dan makan dan minum ini kebutuhan yang sangat mendasar untuk kita, yang mana kita tidak bisa lepas dari yang namanya makan dan minum. Kan banyak orang itu menyepelekan. Napa wae jenenge? Menyimplung telo godok. Menyimplung gitu ya. Seniki tela regine pinten, Pak? Gang 100. Ora mundak-mundak toh? Ora mundak-mundak toh regane tela gitu. Dan nek pun dados cimplung niku seplastik niku 52.000, Pak. Teng peken nggih, teng peken niku. Dadi cimplung. Ya, jadi kita mungkin menilainya itu dari itu, nilai rupiah.
cimplung tela regane sekilo 1.500 gitu kan. Nah, cuma digodok pakai badek gitu kan. Alah, barang murah. Hanya mangan nyepeleke. Meremehkan makanan. Atau nasi sayur. Wah, ming sego karo jangan ora ono lawe gitu ya. Apa lawe ming tempe apa ming endok gitu kan. Nah, padahal makanan itu adalah kebutuhan dasar yang sangat mendasar, kita nggak bisa lepas dari yang namanya makan. Tapi banyak orang itu yang kemudian menstandarkan, seakan-akan dia hanya akan berterima kasih kepada Allah kalau diberikan harta yang banyak gitu ya, atau mungkin jabatan yang tinggi, mungkin rumah yang mewah atau kendaraan yang bagus. Nah, yang sepele-sepele akhirnya dilupakan, nggak disyukuri. Padahal kalau orang hidup nggak punya rumah mewah, itu tetap bisa hidup asalkan dia makan. Tapi kalaupun jenengan punya rumah mewah, tapi nggak ada yang bisa dimakan, hidup tidak? Arak mangan keramik apa? Tidak mungkin. Lebih mendasar kebutuhan kita kepada makanan daripada kepada rumah. Mobil. Ada yang, wah, kayaknya enak banget ya jadi orang kaya, punya mobil kemana-mana nggak kehujanan gitu kan. Padahal dia naik mobil mabukan. Tapi meri karo wong duwe mobil gitu kan. Wong numpak mobil mabukan kok meri karo wong duwe mobil gitu. Nah, orang tidak punya mobil, asalkan setiap hari dia masih makan, dia hidup. Tetapi kalau dia tidak punya makanan, meskipun punya mobil, tidak bisa melanjutkan kehidupan. Maka seharusnya kita jauh lebih mensyukuri diberikan makan oleh Allah daripada harta-harta, kekayaan-kekayaan yang kita anggap mewah itu. Nah, cuma kita seringkali terlena, tertipu, hati kita itu terlalu dicondongkan kepada ambisi kekayaan, akhirnya kalau dapatnya sedikit, rasanya kurang terus, gitu ya. Nek masyarakat mriki kadosnya mboten enten sing kelaparan lagi, Pak. Mboten enten nggih? Mboten. Sing penting isih doyan tela ya ora kelaparan lah. Kayaknya kalau Indonesia tidak ada kelaparan, kecuali kasus sangat tertentu. Kemarin ada berita seorang pemuda yang mati yang ya indikasinya kelaparan. Tapi itu saking dene lah ya, saking kebangetan gitu. Saking kebangetan pemuda kok mati kelaparan itu ya. Itu beritanya, tapi ya tidak tahu saya ya. Tapi kalau di Indonesia sepertinya kasus seperti itu sangat-sangat jarang sekali. Apalagi di wilayah kita ini, yang penting obah, insya Allah mamah. Iya, minimal ya obah jaluk-jaluk maring tanggane lah. Nah, gitu. Tapi itu pokoknya kalau bergerak itu kita nah aleman yo mangane kudu sing karo iwak-iwakan, daging-dagingan. Ya akhirnya kemudian dia kelaparan betul. Tapi kalau makannya itu tidak harus begitu, nah insya Allah akan kecukupan semuanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tujuan utama kita ngaji ini juga ridha Allah. Tujuan utama kita berpersyarikatan dalam organisasi Muhammadiyah ataupun juga saudara kita di organisasi yang lainnya kan juga tujuannya mencari ridha Allah. Apakah berarti orang yang jadi pimpinan cabang, daerah, wilayah, bahkan pusat, terus iso tampil rono-rono ngisi pengajian, nganggo klambi identitas gagah, numpak mobil dikawal kalau kokam, dan itu berarti dia lebih hebat daripada yang mungkin sekedar pimpinan ranting atau hanya panitia pengajian selapanan ranting apa mingguan ranting. Tidak sama sekali. Justru yang ketok hebat-hebat, megah-megah, mewah-mewah, keren-keren, terkenal-terkenal itu, khawatirnya malah atine niku tujuannya pun mboten golek ridane Gusti Allah.
Mungkin golek ridane penguasa, ridane masyarakat, apa malah golek kekayaan, gitu ta. Ning nak teng ranten kan arep golek ridane menungsa, wong menungsane ya kuwi-kuwi wae. Cuma tetangganya, cuma sampingnya, cuma kerabatnya. Mau dapat jabatan ya wong nak teng ranting kali cabang niku kan ujung tombok tok nggih. Ujung tombok, pokoknya patungan, tarian, iuran, gitu. Angger beres dipaido, ra beres dicacat. Nah, itu kalau di grassroots ya di akar rumput kan kita mau dapat apresiasi apa? Apresiasinya ya hanya kepuasan karena bisa khidmat kepada umat. Maka lebih bisa ikhlas mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di tingkat bawah itu lebih bisa ikhlas mencari ridhonya Allah daripada yang sudah di level atas. Karena udah level atas itu udah ketemunya pejabat, ketemunya nanti orang-orang hebat. Terus nanti ada peluang-peluang atau potensi-potensi mendapatkan mungkin kekayaan, mungkin pangkat, mungkin popularitas, mungkin wanita. Nah, itu semua bisa memalingkan dari tujuan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat misalkan kalau di Muhammadiyah itu tentang masail khamsah, masalah 5, Muhammadiyah ketika mendeskripsikan agama itu ya. Kemudian ibadah. Itu kan titik akhir tujuan daripada ibadah itu kan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam masalah menjelaskan agama. Itu juga begitu, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menghayati sabda Nabi itu, Allah itu ridho kepada seorang hamba manusia yang ketika makan, ketika minum dia itu memuji Allah. Maksudnya ketika dia mendapatkan karunia, rezeki, tercukupi kebutuhannya, dia kemudian bersyukur kepada Allah. Maka kita seharusnya tidak harus menstandarkan kita hanya akan berterima kasih kalau dapatnya banyak. Gitu. Kita hanya akan bersyukur kalau dapatnya lebih. Nah, maka sekarang ini dapat snack toh nggih. Isine napa niki? Nah, niki disyukuri. Nah, dapat minum disyukuri. Kemudian nanti rezeki apapun disyukuri. Jadi dikembangkan ke semua aspek. Ya makanan, ya minuman, ya pakaian, jodoh. Banyak orang itu setelah menikah mengeluh. Mengeluh, Pak. Kenapa? Istrinya atau suaminya, pasangannya tidak sesuai harapan. Istri mengeluh karena suaminya mungkin rezekinya kok seret gitu ya, uang jajannya kok kurang. Suaminya mungkin kurang pengertian, kurang perhatian, kurang romantis, atau mungkin tidak pernah ngajak jalan-jalan, atau dan sebagainya, atau malah sering ditinggal-tinggal, lah bojoku kan lunga-lunga terus gitu kan. Mungkin mengeluh begitu. Suaminya juga mengeluhkan istrinya. Istri saya itu membosankan, kurang menarik. Pulang-pulang baunya apa? Sambal terasi karo ulekan bawang. Nah itu, keringat gitu kan. Ketika istirahat masuk kamar baunya apok. Nah, maunya suaminya rumah selalu sempurna. Maunya istrinya suaminya selalu sempurna. Akhirnya saling kecewa. Padahal di luar sana ada yang nasibnya lebih prihatin, yang mungkin sudah ingin sekali dapat pasangan tidak segera mendapatkan pasangan. Nah, gitu kan? Atau bahkan mungkin pasangannya dalam kondisi yang malah menjadi beban. Saya kemarin ada teman cerita dicurhati sama tetangganya. Suaminya kerja merantau. Pulangnya ya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Kiriman uangnya sangat
terbatas sekali. Sehingga hanya untuk membayar sekolah anaknya di TK, kemudian untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, sedangkan ya dia pinginnya ya bisa beli motor gitu ya, mobil rumah sih juga sudah bikin tapi nggak segera selesai gitu ya, rampung-rampung. Itu mengeluh, terus pengen cari pekerjaan, si istrinya itu pengen cari pekerjaan. Nah itu mengeluh seperti itu. Padahal suaminya itu bertanggung jawab, mengirim uang nafkah dan sebagainya, harusnya itu disyukuri, jangan dikeluhi. Karena ada kondisi yang lainnya, sama-sama tetangga, yang mana suaminya sudah nggak bisa bekerja karena stroke, akhirnya istrinya yang bekerja full untuk menghidupi keluarga, anak perempuan 2, 1 laki-laki, plus suaminya yang sudah stroke hanya terbaring di kasur. Gitu kan. Suami yang masih bekerja walaupun nafkahnya sangat terbatas itu jauh lebih baik daripada yang sebelahnya, yang satunya, yang suaminya sudah stroke. Gitu kan. Maka kita harus pandai bersyukur itu ya. Kalau enggak pandai bersyukur nanti malah dicabut nikmatnya baru tahu rasa gitu kan. Baru tahu rasa. Nah, kemudian Bapak Ibu dan jemaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bersyukur kepada Allah itu ya, kita jangan membuat syarat-syarat ya. Karena sebenarnya semua yang kita terima ini sudah layak untuk kita syukuri. Iso ambegan we alhamdulillah. Iso mangan ya alhamdulillah. Apa meneh kok iso liya-liyane. Dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan yang maknanya sungguh sudah bahagia kehidupan seseorang itu, ya kira-kira maknanya begitu. Ketika pada pagi hari orang itu memiliki pakaian dan memiliki makanan serta rasa aman. Jadi asal pada hari itu dia sudah punya pakaian sehingga dia bisa menutup aurat, bisa keluar rumah, jalan-jalan. Punya makanan sehingga dia tercukupi kebutuhannya, enggak kelaparan. Kemudian kondisinya aman, itu sudah selesai. Dia sudah bisa dikatakan sebagai orang yang bahagia. Karena ketika hal-hal yang mendasar seperti ini dicabut, itu enggak akan bahagia, Pak. Misalkan jenengan rumahnya bagus, makanannya enak gitu ya, bergizi, nikmat, tetapi enggak aman. Kondisinya perang atau rawan bencana. Itu hidupnya betul Pak, gelisah. Makan enggak nyaman. 2010 erupsi Merapi. Saya aslinya Magelang di Bapak Ibu, saya di bawah Merapi. Rumah saya dengan pucuk Merapi kira-kira 8 km. Ketika erupsi Merapi, saya di yayasan, di asrama. Kemudian karena masyarakat beberapa sudah mulai mengungsi, Bapak itu karena rumah saya agak lebih dekat dengan pucuk sehingga pindah ke asrama ke tempat saya. Nah ketika sholat maghrib saya sholat yang imami santai. Isya karena sunnahnya Isya itu bacanya agak panjang. Maka bacanya ya istilahnya ausat mufassal gitulah ya. Dari An-Naba sampai dengan Al-Lail ya. Sampai dengan Al-Lail ya. Sampai dengan Al-Lail itu ausat mufassal. Baca surat-surat itu ya kalau di kampung kan dianggap agak panjang. Tapi nak teng santri kan itu biasa gitu Pak. Nah itu habis itu bapak itu mbok nak ke kahanan kau ngene iki le salat ki rasa suwe-suwe to. Dadi pun mboten tenang. Salat niku mawon itu mboten tenang karena apa? Kondisi ya enggak aman itu. Sedang erupsi, ada hujan abu, hujan pasir, vulkanik, kemudian mungkin juga wedhus gembel itu awan panas. Nah, padahal sebenarnya Bapak Ibu, kita itu mau sholatnya cepat atau enggak cepat, bencana itu tidak mempengaruhi, tidak berkaitan gitu loh.
Wong kita itu mau sholatnya cepat, ya habis itu kan ya di situ juga gitu. Nak jan kena bencana ya kena bencana wae gitu. Dan kita sholat lama, ya kalau memang bencana ya bencana saja. Bahkan kita perlu berpikir, ya nak bisa pas kena bencana itu pas kita lagi amal soleh gitu ya. Nah saya mati ini pas lagi sholat apa pas maca Quran gitu kan. Orang kok mati ini kepleset arep nang jeding apa nang WC gitu kan. Nah kan lebih keren yang ketika mati itu lagi sholat gitu loh. Wah, kena bencana pas lagi sholat, apalagi pengajian masjidnya rubuh. Niki mboten pengen nggih mosok lagi ngaji masjidnya rubuh niki wong sanjang teng mriku enten sing longsor kan dadi rada kuwatir. Tapi kan kita kalau misalkan 2015 kita dengar berita yang jamaah haji sedang tawaf pembrukan alat berat keren itu kan yang kasus jamaah haji itu kan kita ya orang sedang ibadah meninggal ya suatu kesyukuran gitu kan, sedang haji, sedang umroh, kemudian di tanah haram lagi di Masjidil Haram, kemudian mendapat musibah meninggal dunia. Nah itu mungkin bagi kita wah luar biasa, itu suatu karunia, husnul khotimah akhirnya. Sehingga kalau kita berpikirnya begitu ya sholatnya nggak perlu gelisah walaupun kondisi bencana. Tapi memang kodratnya kita itu tidak merasa nyaman ketika keamanan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika diberikan rasa aman, ya kita syukuri, alhamdulillah kok kita itu di negeri Indonesia yang keadaannya aman. Coba bandingkan dengan Sudan sekarang pun preso berita dimon nggih. Sudan ini perang luar biasa. Kalau melihat video-videonya itu, Masya Allah, sudah mengerikan sekali. Ini kadosnya anggar kokam urip teng mriko wis bubar kokam ora. Mentalnya belum siap lah itu kalau belum itu. Betul-betul mengerikan sekali. Atau di Palestina, di Gaza, di Rafah. Bom itu setiap 15 menit sekali di salah satu area wilayah di Gaza itu meledak. Itu rasio. Nah, berarti di total jumlah bom meledak dalam 1 tahun itu kalau dibagi rata kira-kira per 15 menit sekali meledak satu bom. Bayangin, ini kita sudah duduk di sini setengah jam. Ini sudah 2 bom meledak, Pak. Atau mungkin 3 bom. Kondisi sedang ada. Ya enggak tenang pengajian, gelar ya biar sinau niku aja. Pengajian. Harap pengajian selaponan pagi mengumpulkan 2.000 orang, ya gimana mau tenang itu. Jangankan mulai pengajian mau ngetege teratak niku pun gugup niku. Karena bom meledak 15 menit sekali. Rata-rata seperti itu. Rasa aman luar biasa, harus kita syukuri. Manfaatkan dengan diantaranya seperti ini. Datang ke pengajian, sholat jamaah ke masjid, ya begitu. Kemudian juga makanan, kita syukuri. Masih ada beras, masih ada sesuatu yang untuk mencukupi kebutuhan perut kita, masih ada pakaian dan rumah untuk berlindung, termasuk juga kesehatan. Karena kalau sehat ini dicabut juga luar biasa. Seenak apapun makanan, tapi kalau nggak sehat, jadi nggak enak. Itu dah. Kadang-kadang kita itu lagi sehat, pengennya makan terus, tapi malah makanannya nggak ada, Pak. Lagi sehat, pengen anggur orang duit angkane nganggur gitu ya. Tapi anggar jenengan lagi meriang napa gerah, terus mlebet teng rumah sakit niku malah pada gawake anggur lho. Tapi sing loro malah ora entuk mangan anggur, sing jaga sing entuk mangan anggur. Dadi lagi sehat pengen mangan apa sing dipangan ra ono. Mbasan loro malah panganane teko. Nah, ini piye lah. Ya tapi ya disyukuri juga ya. Disyukuri. Nah. Kemudian di dalam Al-Qur'an ini sederhana. Kita belajar mensyukuri hal yang sederhana. Surah Ar-Rum ayat yang ke-23. Allah berfirman, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wabtighaikum min fadlih
Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasma'un. Ini ngena banget ya, luar biasa. Dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah tidurmu di waktu malam dan di waktu siang. Ini seakan-akan kita itu diingatkan sama Allah, kowe iki iso turu ki ya mergo kersane Gusti Allah. Turu niku penting mboten, Pak? Penting mboten, Bu? Turu niku penting. Coba jenengan niku mboten saged sare. Walah jan kesele kaya ngapa, Pak? Iya. Tidak bisa tidur itu betul-betul capek, Bapak. Capek sekali. Pengen tidur tapi nggak bisa tidur. Badannya letih tapi nggak bisa istirahat. Itu betul-betul luar biasa tersiksa. Maka tidur ini penting, jadi kebutuhan dasar kita. Nah kita ini seakan-akan diingatkan sama Allah, itu adalah kehendak Allah. Allah yang memberikanmu karunia berupa tidur. Supaya jangan lupa untuk kita syukuri. Mboten sasing muluk-muluk iso duwe mobil, duwe omah, duwe bojo papat. Mboten sasing muluk-muluk ngoten niku. Iki lho sing masalah iso turu, iso mangan, iso klamben, iso ngombe, kahanane aman, ada saka prawara bencana, niki lho sing disyukuri. Tidur Bapak Ibu. Anda itu kalau sudah tidur, itu betul-betul semua beban itu kan lepas, Pak. Iya. Jenengan jengkele kados napa kalih sinten, Man? Tinggal sare mawon, nggih, ditilar sari niku, insyaallah tenang niku. Tenang. Ning nek saking ra tenange terus kegawa ngimpi malah kelindur ya mbuh niku ngapunten niku ya. Tapi umumnya orang itu ketika tidur itu betul-betul bisa istirahat dari semua keletihan. Makanya tidur ini kan seperti mati ya, istirahat dari kecapean dunia. Istri yang jengkel sama istrinya ketika tidur istirahat dari istrinya yang dijengkeli. Istri juga begitu, kalau jengkel sama suaminya ketika tidur juga istirahat dari suaminya yang dijengkeli. Kita tidur, kita istirahat dari orang lain. Kadang-kadang kita tidur juga orang lain istirahat dari kita. Karena kehidupan kita ini enggak selalu menjadi kesenangan orang lain. Kadang-kadang dengan tidak adanya kita menjadi kesenangan orang lain. Ya, tapi kadang-kadang juga kita itu dibutuhkan untuk orang lain. Jadi tidak selalu harus hadir. Nah, adanya peredaran bangun, tidur, siang, malam, ini semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau di dunia ini tidak ada tidur dan tidak ada siang malam. Urip ki on terus ra tau off. Boleh jangan kesel kayak apa? Jadi hidup terus. Padang terus. Mumet. Maka dibikin ada malam. Ini hal yang harus kita ingat dan kita syukuri. Maka Allah sampai mengatakan wa min ayatihi, ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Orang yang tidak bisa tidur itu sampai konsultasi ke psikolog, sampai ke dokter, sampai minum obat, sampai terapi, keluar biaya banyak hanya karena nggak bisa tidur. Niko istilahnya apa? Insomnia. Apa nggak bisa tidur namanya? Insomnia ya. Ya. Kalau darah rendah anemia. Ya, insomnia nggak bisa tidur. Kemudian wabtigha ukum min fadlihi. Dan kalian bisa mencari atau mengusahakan untuk mendapatkan sebagian daripada karunia Allah. Kita masih bisa bekerja, masih bisa berkebun, berladang, menanam, memanen, kemudian jadi pegawai, ya kan? Itu semua juga merupakan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu cabut, stroke, sakit, atau kemudian seperti saudara kita yang di Situkung, ladangnya habis, kandangnya habis, rumahnya habis, mau garap apa? Maka kita syukuri karena kita masih punya
pekerjaan, masih punya tujuan ladang yang menjadi harapan kita untuk bisa memanen. Masih punya harapan dari apa-apa yang kita ikhtiarkan. Nah itu. Saudara kita yang di Gaza, baru mulai memetak tanah untuk kita tanami. Untuk ditamani, mungkin dicangkul, kemudian dikasih benih, tapi kemudian belum dikasih bom. Belum sempat panen. Mungkin kalau kita udah putus asa di sana itu bencana bukan seperti kita di sini ya. Ini kan bencana tahunan, nanti kemudian reda. Kalau di sana kan enggak, bencana itu terus dan dibuat. Nah itu kan, pembunuhan, pengeboman dan sebagainya. Nah ini kita syukuri. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasma'un. Sungguh di dalam hal tersebut itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang mau mendengarkan. Maksudnya mendengarkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di surat yang lainnya, surat An-Nazi'at, surat Abasa, di surat An-Nazi'at juga ada. Di surat Abasa ayat yang 23 dan seterusnya kita kalau baca ya. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Ya. Kalla, sekali-kali jangan seperti itu. Ini Allah itu, ini karena banyak orang yang lalai, kufur, ingkar, kemudian salah langkah, maka Allah kemudian ringankan. Jangan begitu. Lama yaqdi ma amara. Orang-orang itu belum mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terburu-buru, jangan salah langkah, jangan besar kepala, itu ya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaknya manusia itu memperhatikan, melihat kepada makanannya. Ini juga diingatkan lagi nih, masalah makanan. Allah itu pengen menyadarkan kepada kita, mengingatkan tentang bukti kehadiran Allah dalam kehidupan kita manusia dalam wujud yang paling mendasar, yaitu kita diberi makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di berikutnya Allah berikan gambaran tentang proses kita sampai kemudian bisa makan itu. Anna sababnal ma'a sabba, tsumma syaqaqnal ardha saqqa, fa'ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihata wa abba mata'al lakum wa li'an'amikum. Caranya teng mriki nggih Gusti Allah ki sing napa sing nukulke kacang, sing nukulke pari, sing nguripke tela, sing wau niki napa panen teng mriki enten cincau, enten sing tandur balsa, sengon, kalbi. Nah niku sing nukulke, sing nguripke, sing gedhekke, sing ngrumat niku Gusti Allah. Napa jenengan tandur winih balsa, winih kalbi, napa ceblok kayu telo, nak tengen kula jenenge jendal niku. Anu telo puhung gitu ya. Ceblok niku terus jenengan nunggoni ngantek niku tikil niku kan mboten. Kan ceblok tinggal. Ceblok tinggal ngerti-ngerti sesuk ditiliki wis ana terubus. Tinggal meneh ngerti-ngerti wis godhong loro. Tinggal meneh ngerti-ngerti wis ngrembuyung. Tinggal meneh ngerti-ngerti 6 sasi wis dibedol ana isine. Sinten sing ngrumat napa jenengan? Mboten. Gusti Allah fa'ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihata wa abba. Dan itu semua Allah jaga, Allah rawat, Allah tumbuhkan, Allah hidupkan mata allakum wa li'an'amikum ben iso dinikmati kanggo ira kabeh. Itu sebagai nikmat untuk kita semuanya. Kita enggak seberapa perannya itu, Meng. Paling macul sidik, ceblok, tinggal. Kita tidak merawat. Yang merawat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menumbuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kita itu betul-betul bergantung dan lemah. Maka dari hal yang ini, makanan, kemudian apa saja yang kita dapatkan semua ini, jangan sampai kita merasa bahwa itu adalah hasil karya kita sendiri, kemudian kita enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi saat ini di standarke le arep
matur nuwun karo Gusti, lajeng syukur kali Gusti Allah niku mboten ning nak entuk turahan. Nggih, ora kudu sing nikmate gedhe sing duwe omah, sing apik apa mobil, apa duit sing akeh mboten. Saniki entene napa niki disyukuri sedanten. Bahkan rumusnya Allah sudah menyampaikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mekaten ingkang kula aturaken mugi-mugi dados pepenget kagem kula pribadi lan jamaah sedanten. Jadi ini adalah sayap kedua yang harus kita miliki, yaitu bersyukur kepada Allah. Kalau sabar sih biasanya walaupun terpaksa kita semuanya akan bersabar, gitu ya. Wong sabar niku koyone rasane gitu ya. Rasane itu paling sering kita butuhkan daripada syukur, gitu ya. Tapi bisa jadi bukan seperti itu sebenarnya. Banyak hal yang harusnya kita syukuri, tapi kita merasa harus menghadapinya dengan sabar. Misalnya suguhane apa? Alah, suguhane mung kaya ngene. Padahal seharusnya disyukuri, tapi malah kita harus memposisikan diri menjadi orang yang sabar. Padahal itu harusnya kita tuh memposisikan diri sebagai orang yang bersyukur. Nah, kalau kita nggak pandai bersyukur nanti ya dicabut nikmatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Makaten kata lepat angin kula matur nyuwun agung pangapunten, mugi-mugi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.